Apa yang dimaksud dengan PBB? PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, dan memajukan kemajuan sosial, standar hidup yang lebih baik, dan hak asasi manusia. Siapa saja tokoh pendiri PBB? Beberapa tokoh penting yang berperan dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB antara lain 1. Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32. Ia adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan pembentukan PBB dan memiliki visi yang kuat tentang perlunya organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dunia pasca Perang Dunia II. 2. Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya. Bersama Roosevelt, ia menyetujui pembentukan PBB dan berperan penting dalam merancang prinsip-prinsip dasar organisasi tersebut. 3. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Ia juga menyetujui gagasan pembentukan PBB dan memastikan partisipasi Uni Soviet sebagai salah satu anggota pendiri. Tokoh penting yang berperan dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32. Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Berikut adalah logo PBB. Selanjutnya, bagaimana sejarah PBB? PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai kelanjutan dari Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt pada 14 Agustus 1941 untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang sebelumnya dianggap gagal dalam usaha memelihara perdamaian internasional. Saat berdiri PBB beranggotakan 51 negara, sekarang telah bertambah hingga 193 negara. PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat. Apa tujuan PBB? Tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata di dunia. Setelah itu, bagaimana keanggotaan PBB? Keanggotaan saat ini PBB memiliki 193 negara anggota. Keanggotaan ini terdiri dari anggota asli yang menandatangani Piagam PBB pada tahun 1945 serta anggota-anggota yang bergabung kemudian setelah memenuhi persyaratan. Apa saja badan khusus di bawah PBB? PBB memiliki 20 badan khusus yang menangani berbagai bidang. 1. Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan badan yang memfasilitasi dan mendorong pembangunan sektor pangan. FAO bermarkas di Roma, Italia. 2. International Civil Aviation Organization (ICAO) bertugas mengembangkan standar berkembang transportasi udara global, membantu 192 negara dan mengatur lalu lintas udara berkota besar di Montreal, Kanada. 3. International Food for Agriculture Development (IFAD). 4. International Labour Organization (ILO). ILO bertugas memperjuangkan hak-hak buruh internasional. ILO merumuskan standar internasional tentang kebebasan untuk berserikat, perundingan bersama, penghapusan kerja paksa, kesetaraan kesempatan, dan perlakuan bagi para buruh. ILO berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Indonesia telah terpilih menjadi anggota reguler Governing Body (GB) ILO periode 2021 sampai 2024. Yang kelima, International Monetary Fund (IMF) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dengan memberikan bantuan keuangan sementara kepada negara-negara yang membutuhkan. IMF telah memberikan pinjaman sebesar
$28 miliar kepada 74 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan pinjaman dari IMF untuk pembangunan perekonomian dalam negeri. IMF memiliki kantor pusat di Washington, Amerika Serikat. 6. International Maritime Organization (IMO) bertugas menciptakan kerangka peraturan pelayaran yang komprehensif, keselamatan lingkungan, hukum, kerjasama teknis, keamanan, dan efisiensi pada bidang maritim. IMO bermarkas di London, Inggris. 7. Internasional Telekomunikasi Union itu merupakan badan khusus PBB pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Itu berkomitmen untuk menghubungkan semua orang di dunia. 8. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO berfokus pada peningkatan mutu pendidikan dunia dan melindungi sejarah dan budaya penting di seluruh dunia. UNESCO bermarkas di Paris, Prancis. 9. United Nations Industrial Development Organization UNIDO merupakan badan khusus PBB yang bertugas mempromosikan pembangunan industri untuk pembangunan kemiskinan, globalisasi inklusif, dan kelestarian lingkungan. UNIDO berkantor pusat di Vienna, Australia. 10. World Trade Organization is the United Nations (UNWTO) merupakan organisasi PBB di bidang pariwisata untuk mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diakses secara universal. Berkantor pusat di Madrid, Spanyol. 11. Universal Postal Union (IPU). Badan khusus ini adalah forum utama kerjasama antar pelaku sektor pusat yang bertugas membantu memastikan jaringan produk dan layanan teknik pengiriman pos agar dapat diakses secara global. IPU memiliki kantor pusat di Bern, Swiss. 12. World Health Organization (WHO) merupakan otoritas yang mengarahkan dan mengkoordinasikan sektor kesehatan. Tujuan WHO adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi mungkin untuk semua orang, baik kesehatan fisik, mental, maupun sosial. WHO bermarkas di Jenewa, Swiss. Yang ke-13, World Bank Dunia bermarkas di Washington, Amerika Serikat. Perannya berfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan standar hidup di seluruh dunia dengan memberikan pinjaman bunga rendah, kredit bebas bunga, dan hibah kepada negara-negara berkembang untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Bank Dunia membantu lebih dari 100 negara, termasuk pemberian pinjaman kepada Indonesia. Yang ke-13, United Nations Development Program (UNDP). UNDP merupakan badan pembangunan PBB yang bekerja di 170 negara, bertugas membantu pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesetaraan, dan membangun ketahanan negara sehingga dapat mempertahankan kemajuan negaranya. UNDP berperan penting dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). UNDP berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Yang ke-15, United Nations Environment Program (UNEP) merupakan organisasi PBB yang menangani bidang lingkungan dan menjalankan program lingkungan berkelanjutan, bertindak sebagai katalis, advokat, pendidik, dan fasilitator untuk mempromosikan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global. UNEP bermarkas di Nairobi, Kenya, berdiri tahun 1972. United Nations Population Fund (UNPO) berfokus pada pendanaan perkembangan populasi sehat, bertugas mewujudkan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan reproduksi wanita, kelahiran bayi aman, dan memastikan potensi anak muda terpenuhi dengan baik. Bermarkas di New York, Amerika Serikat. 17. United Nations Human Stimulus Program (UN Habitat) berfungsi untuk mempromosikan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan, bertujuan mencapai target tempat tinggal yang memadai untuk semua umat manusia. UN Habitat bermarkas di Nairobi, Kenya. 18. United Nations Children's Food (UNICEF). UNICEF telah bekerja
pada 190 negara dan wilayah. Berfokus organisasi yang bermarkas di New York, Amerika Serikat ini adalah menyelamatkan nyawa anak-anak, membela hak-hak mereka dan membantu mereka memenuhi potensinya dari masa kanak-kanak hingga remaja. Yang ke-19, World Food Program (WFP) bertujuan memberantas kelaparan dan kekurangan gizi di seluruh negara. WFP membantu 100 juta orang di 88 negara setiap tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk distribusi makanan atau uang. WFP bermarkas di Roma, Italia. Dan yang ke-20 ada World Trade Organization (WTO), merupakan satu-satunya organisasi yang mengatur perdagangan internasional, terbentuk tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan kesepakatan sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen, yang bertujuan membantu produsen barang atau jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round tahun 1986 sampai 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade (GATT). WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota. 17 diantaranya negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Prinsip dasar WTO adalah pengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle (MFN) dan berlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Siapa saja tokoh yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PBB? PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PBB secara berurutan sebagai berikut. 1. Sir Godwin Sep 24 Oktober 1945 sampai 2 Februari 1946 Britania Raya. 2. Brigadir Hargen Lee 2 Februari 1946 sampai 10 November 1952 Norwegia. 3. Dag Hammarskjöld 10 April 1953 sampai 18 September 1961 Swedia. 4. Yuten 30 November 1961 sampai 31 Desember 1971 Burma. 5. Kurt William 1 Januari 1972 sampai 31 Desember 1991 Australia. 6. Xavier Perez de Cuellar 1 Januari 1982 sampai 31 Desember 1991 Peru. 7. Broncisval 1 Januari 1992 sampai 31 Desember 1996 Mesir. 8. Kofi Annan 1 Januari 1997 sampai 31 Desember 2006 Ghana. 9. Ban Ki-moon 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2016 Korea Selatan. 10. Antonio Guterres 1 Januari 2017 sampai sekarang Portugal. Berikut adalah gambar dari tokoh yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PBB. Yang pertama ada Sir Gladwell Jeb 24 Oktober 1945 sampai 2 Februari 1946 Britania Raya. Yang kedua ada Trygve Halsdalli 2 Februari 1946 sampai 10 November 1952 Norwegia. Selanjutnya yang ketiga ada Dag Hammarskjöld 10 April 1953 sampai 10 September 1961 Swedia. Yang keempat ada U Thant 30 November 1961 sampai 31 Desember 1971 Burma. Yang kelima Kurt Waldheim 1 Januari 1972 sampai 31 Desember 1981 Australia. Yang keenam Jennifer Perez de Cuellar
1 Januari 1982 sampai 31 Desember 1991. Peru. Ketujuh, Petrus Gal, 1 Januari 1992 sampai 31 Desember 1996. Mesir. Selanjutnya yang ke-8 ada Kofi Annan, 1 Januari 1997 sampai 31 Desember 2006. Ghana. Yang ke-9 ada Ban Ki-moon, 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2016. Korea Selatan. Dan yang ke-10 ada Antonio Guterres, 1 Januari 2017 sampai sekarang. Portugal.